Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang saling memaafkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak semuanya, yang pertama adalah menyebutkan arti menyatakan penyesalan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal. Dan yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Jadi itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak semuanya. Anak-anak bisa menyebutkan arti menyatakan penyesalan, menjelaskan artinya adab menyesal, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan, dan yang kelima menerapkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya pernah nggak sih merasa marah atau kesal sama teman karena hal kecil? Di kelas kita sering banget ngalami situasi kayak gini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya minta maaf dan memaafkan supaya hati kita tetap tenang. Makna maaf dan memaafkan. Maaf sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dalam Islam. Kata maaf disebut al-afu yang berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus dendam dengan ikhlas. Ketika anak-anak sudah memaafkan kesalahan teman yang pernah menyakiti hati anak-anak semuanya, maka kesalahan itu harus kita hapus dalam hati kita dengan ikhlas, tidak mempunyai rasa dendam kepada anak yang pernah menyakiti diri kita. Meminta maaf anak-anak semuanya. Maaf itu penting karena menunjukkan kita menyesali kesalahan yang telah dibuat. Contohnya, maafkan aku Bu, lupa menyapu. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Aku beneran menyesal sudah buat salah. Pak Guru, saya minta maaf tadi membuat Pak Guru marah. Aku harap kita tetap teman baik. Nah, itulah kata-kata yang menunjukkan anak itu memohon maaf atau meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Nah, penasaran kan anak-anak apa saja ada yang meminta maaf? 6 adab meminta maaf. Yang pertama, mengakui kesalahan kita. Kita mengaku kalau salah. Yang nomor 2, menyesali perbuatan yang dilakukan. Ketika kita melakukan perbuatan salah, kita harus menyesal. Yang nomor 3, kita tidak mencari alasan pembenaran. 4, melakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. 5, jika terkait harta, mengembalikan hak yang telah diambil. Yang nomor 6, merendahkan diri di hadapan orang yang kita sakiti. Nah, itulah anak-anak 6 adab ketika kita meminta maaf kepada orang lain. Penting anak-anak, kita harus mudah untuk memohon maaf atau meminta maaf ketika kita melakukan perbuatan salah. Kenapa harus memaafkan? Yang pertama, memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa dan merupakan akhlak Rasulullah. Yang kedua apa? Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263 bahwa pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakitkan. Sampean disakiti sama teman sampean memberikan maaf kepada teman kalian itu lebih baik daripada sampean sedekah tapi diiringi dengan menyakitkan. Yang nomor 3, pahala memaafkan juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh anak-anak ya, pentingnya kita memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Adab memaafkan.
Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Sampai ketika sudah memaafkan tidak ada niat untuk membalas terhadap orang tersebut. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. Yang keempat, menghapus rasa sakit di hati. Jangan disimpan terus, kita buang. Yang nomor 5, tidak menyiksakan amarah. Jadi ketika anak-anak itu sudah memaafkan, ya jangan dendam, jangan mempunyai rasa sakit hati, karena kita memaafkan itu sudah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku, manfaat memaafkan. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, mendapatkan pahala tentu, meneladani Rasulullah, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Yang nomor 5, mempererat persaudaraan. Kalau anak-anak di kelas saling memaafkan, di kelas ini akan semakin rukun, tidak ada pertengkaran, hati kita merasa bahagia, tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain, dan juga mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak harus memaafkan, ya, jangan sampai mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Nah, sekarang sesi pertanyaan dan diskusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Anak-anak beri komentar di YouTube ya, pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan saya balas lewat komentar di YouTube ini. Sekian anak-anak untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sebagai penutup kita telah belajar meminta maaf dan memaafkan, menunjukkan penyesalan, sementara memaafkan membantu melepaskan dendam dan memperbaiki hubungan. Keduanya adalah ciri orang yang baik dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya anak-anakku semuanya, mari kita hidup di dunia ini harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita benar terus. Pasti kita pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, ketika kita melakukan suatu kesalahan, tiada lain kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Semoga Allah menjadikan semua anak-anak muslim menjadi orang yang soleh dan sukses dunia akhirat. Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.